bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertas di nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Pokoknya kalau Mas tidak dapat memberikan bukti-bukti kepada saya untuk meyakinkan kepada saya kalau Mas memang benar tidak bersalah, lebih baik kita cerai. Kita pisah. Lebih baik hidup sendiri daripada dihianati, Mas. Ana, kau seorang ustazah, kau tahu syariah, kau panutan di daerah ini, Ana. Mengapa mulutmu mudah sekali mengucapkan kata-kata cerai? Apa kau tidak takut dengan Allah, Ana? Ingat, Ana, ingat sabda Rasul. Ayyuma imra'atun sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ba'sin faharaman alaiha raihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan apa-apa, maka haram baginya bau surga. Tanpa alasan apa-apa. Lantas bagaimana dengan Aprilia yang berada di dalam kamar dan pengakuan Aprilia? Kau ingin menuduhku apa dengan fakta-fakta itu? Kau ingin menuduhku aku telah berzina? Cukupkah itu, Ana? Kau tahu syariah. Apa kau punya bukti yang kuat dan yang dibenarkan syariah untuk itu? Mas Azam, kamu... Ya Allah, benarkah aku tidak bisa mencium baunya surga, ya Allah? Padahal Mas Azam telah jelas-jelas mengkhianatiku. Ustadz Azam itu merayu saya karena ia ingin mempunyai keturunan. Keturunan? Aprilia, kamu jangan mengarang cita fitnah, saya tampar botol rasa kamu. Mbak Ustadz hanya sendiri saja dengan Ustazah Ana. Ustadz Azam itu tidak bisa mengharapkan keturunan lagi dari Ustazah Ana. Karena Ustazah Ana itu mandul dan terkena penyakit endometriosis. Ya Allah, apakah bukti-bukti yang hamba saksikan tidak cukup membuat Mas Azam menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya? Mengapa Mas Azam sama sekali tidak merasa bersalah atas kejadian ini, ya Allah? Ya Allah, tolong perlihatkanlah bukti-bukti yang dapat mengembalikan rasa cinta hamba kepada Mas Azam. Jujurlah kepadaku, Husna. Apakah kamu mempercayai apa yang dikatakan Aprilia? Husna tidak mempercayai apa yang dikatakan Aprilia. Tapi Husna juga tidak bisa membuktikan bahwa Aprilia berbohong. Percayalah kepadaku, Husna. Aku tidak berbohong. Sama sekali tidak berbohong. Insya Allah, Mas Azam. Sampai saat ini Husna tidak pernah meragukan Mas Azam sedikit pun. Bantu aku juga, Husna. Bagaimana caranya agar Ana dapat mempercayai keteranganku? Sejak tadi sore Husna terus memikirkan bagaimana caranya mengorek kejujuran Aprilia. Entah apa lagi yang harus aku lakukan kepadanya. Jika sumpahku pun tidak dapat menenteramkan hati Ana. Ya, ini memang perkara yang sulit, Mas. Satu-satunya cara untuk meyakinkan Mbak Ana, ya dari pengakuan jujur Aprilia sendiri. Mustahil kita mengharapkan kejujuran dari orang yang bermasalah seperti itu, Husna. Kelihatannya memang begitu, Mas. Sedangkan Husna melihat bahwa Aprilia begitu meyakinkan dalam menyampaikan argumentasinya. Anak itu memang menjengkelkan. Kalau ia tega berkali-kali membohongi orang tuanya, apalagi kita, Husna. Benar, Mas. Tetapi yang lebih parah, ia juga pandai mengarang cerita bohong.
Ia juga menyebut-nyebut nama penyakit Mbak Ana. Itu juga yang membuatku tak habis pikir. Dari mana Aprilia tahu cerita itu? Selain menyakiti hati Mbak Ana, penyebutan nama penyakit itu juga seolah-olah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Apakah kita harus melakukan tindakan kekerasan agar Aprilia dapat berkata jujur? Musna kira tindakan kekerasan tidak akan membuatnya merasa kapok. Malahan mungkin akan memperpanjang urusan ini. Alhamdulillah, ada satu cara, Mas. Apa itu, Husna? Mau ngisi pengajian di mana, Pur? Di Kebayoran Baru, Bu. Loh, kamu punya grup baru? Eliana mengumpulkan teman-temannya. Pengajian artis. Baru Elena sekarang ya? Kamu yang mengisi? Iya, Bu. Kalau Furko yang jadi peserta, berarti Furko kan artis dong. Kamu nih. Bu, Furko pergi dulu ya. Oh iya. Salam buat Eliana ya. Iya, Bu, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kamu ya. Iya, Bu. Mana obat saya? Mana obat saya? Astagfirullahaladzim! Aprilia! Dia sakau lagi? Iya, Bang Hafiz. Bukannya Bang Husna menitipkan obatnya sama kamu, Er? Kenapa kamu nggak berikan sama Aprilia? Tadi Bang Husna menelpon saya. Katanya kalau Aprilia ini sakau lagi, obatnya tidak usah diberikan dulu. Tunggu Bang Husna sendiri yang datang ke sini, katanya. Kenapa? Entahlah, perintahnya sih seperti itu. Ketika cinta bertasbih nadiku berdenyi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami istri-istri dan keturunan yang meneduhkan hati, ya Allah. Amin, Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. amin, Rabbana atina fid dunya hasanah amin, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. amin, Alhamdulillahirabbil alamin. amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Mas, Mbak Ana saat ini dalam keadaan yang paling sensitif. Mengapa demikian, Husna? Penyakit endometriosis yang dideritanya telah menumbuhkan sikap curiga dan putus asa. Oleh karena itu, sebaiknya Mas Azam tetap bersikap lembut kepada Mbak Ana. Aku memang agak terpancing dengan sikap kasar Ana. Aku seperti tidak melihat Ana sebagaimana yang kulihat 6 bulan ini. Aku kecewa, Husna. Rasa cinta Mbak Ana kepada Mas Azam, insya Allah tetap membara. Tetapi penyakit itu telah merubah rasa cinta itu menjadi kecemasan yang luar biasa. Tetapi aku menerima keadaan apapun yang menimpa Ana. Tidak sedikit pun sikapku berubah kepadanya. Mbak Ana sangat takut Mas Azam akan berpaling ke perempuan lain karena penyakit di dalam dirinya. Tetapi apakah kecemasan yang luar biasa itu berubah pula menjadi ketidakpercayaan yang membuta? Sekarang Mas Azam harus pulang ke pesantren. Aku malas rasanya kalau harus pulang ke pesantren.
Kalau Mas Azam tidak pulang malam ini, akan timbul prasangka yang tidak baik dari para santri maupun dari para pengurus. Mereka akan sangat cemas, Mas. Nampaknya Ana masih sangat marah kepada aku, Nak. Mas Azam jangan terbawa marah pula. Bahkan dia meminta cerai kalau tidak ada bukti yang kuat. Soal cerai, itu kan tergantung Mas Azam. Jika aku bertemu dengan Ana, dan ternyata Ana masih meradang seperti sore tadi, aku takut tidak bisa menahan diri, Nak. Keluar juga nanti ucapan talak itu. Astagfirullahaladzim, itu tidak boleh terjadi, Mas. Aku takut kehilangan kesabaran, Nak. Tuduhan itu sangat kecil. Kesabaran itu tidak boleh hilang, Mas. Pokoknya, Mas Azam harus tidur di pesantren seperti biasanya. Tampaknya kamu yang lebih siap berumah tangga, Nak. Ya tidak begitulah, Mas. Husna memahami keadaan Mbak Ana yang memang mengalami langsung kejadian yang sangat tidak terduga ini. Mulai dari penyakitnya sampai kedatangan Aprilia. Teruskan anak-anak ya. Ada apa, Iman? Aprilia bunuh diri. Apa? Bunuh diri? Iya. Tadi saya mengintip di gudang, terus pergelangan tangannya berdarah-darah. Astagfirullahaladzim. Erna, segera kamu ke gudang, cegah jangan sampai Aprilia bunuh diri. Baik, Mbak Ana. Kalau sampai Aprilia mati, kita bisa dituntut oleh polisi. Ayo segera. Ayo, Ima. Apa? Bunuh diri? Bukan. Dia bukan bunuh diri, melainkan mencoba minum darahnya sendiri. Kenapa diminum, Mbak? Dia ingin mengkonsumsi obat yang ada dalam darahnya. Itu biasa dilakukan oleh orang yang sakau dan tidak memiliki obat. Bagaimana kalau obatnya saya berikan saja, Mbak? Oh jangan, biarkan saja. Ikat saja tangan dan kakinya supaya dia tidak bisa lepas. Tapi bagaimana kalau terjadi apa-apa sama Aprilia, Mbak? Nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Saya yang tanggung jawab. Laksanakan saja perintah saya. Besok insya Allah saya akan ke pesantren. Baik, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aprilia, karena kamu tidak mau makan, tidak mau minum, dan bahkan merusak dirimu sendiri, untuk sementara akan kami bunuh kamu. Brengsek kamu, Erna. Biarkan saja aku lakukan apapun sesuka aku. Tidak bisa, Aprilia. Jangan kamu lepaskan dirimu sendiri ke dalam kehancuran. Tapi aku ini bukan tahanan kamu. Cepat berikan obat aku. Mana obat aku, cepat. Kata Mbak Husna tidak boleh. Hak kamu itu hanya makan makanan yang sehat dan minum minuman yang baik. Kalau kamu menolak makan dan minum, rasakan sendiri akibatnya sampai besok. Apa? Besok? Dasar bajingan kamu, Erna. Lepaskan aku. Aprilia kembali sakau. Kehebohan terjadi di pesantren dan santri-santri menjadi gelisah. Mas Azam harus segera kembali ke pesantren. Kasihan mereka dan juga Mbak Ana. Baiklah, Nak. Terima kasih. Oh iya, salam juga ya buat Lia. Insya Allah. Ingatlah Mas Azam, sehebat apapun perselisihan dengan Mbak Ana, tidak boleh seorang pun tahu di pesantren. Itu pasti, Nak. Nampaknya Ana juga sangat berhati-hati dalam masalah ini. Dia tidak membicarakannya kepada siapapun, kecuali padamu. Pembicaraan maupun gosip mengenai hal ini dapat menimbulkan kegoncangan di pesantren dan menurunkan wibawa para kiai dan ustadz-ustadz. Iya, insya Allah aku akan menjaga pesanmu ini, Nak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Furqan, apa kamu tidak bersedia mempertimbangkan kembali Eliana? Tidak ya. Furqan sudah memikirkan secara matang-matang. Tampaknya mustahil. Mengapa? Eliana orangnya baik. Dia juga berjilbab sekarang. Tetapi tampaknya dia enggan untuk berumah tangga. Dari mana kamu tahu? Kamu kan nggak pernah dekat sama Eliana. Ya, tidak sering sih, Bu. Tapi Furqan bisa menangkap kesan yang diberikan oleh Eliana. Furqan, justru dengan kamu diundang ke pengajian artis, ayah menangkap kesan Eliana berupaya mendekati kamu. Eliana itu dekat dengan siapa saja. Dan Furqan tidak mau terjebak oleh persepsi itu. Waktu itu Eliana pernah nelpon ke rumah sini. Ibu lihat kayaknya dia memperhatikan kamu deh. Bahkan saat di Mesir, Azam pun hendak diciumnya. Dan itu semata-mata hanya sebagai tanda persahabatan. Ya sudah, ini sekedar pengetahuan kamu saja. Ayah dan ibu sangat senang bila kamu bersedia menikah dengan Eliana. Apa iya? Bagaimana jika ayah dan ibu jarang ketemu dengan mantu yang bernama Eliana? Maksudmu apa? Ibu kan tahu, Eliana itu artis terkenal. Jadi seluruh waktunya akan dihabiskan di lokasi syuting. Ibu mau kesepian punya menantu seperti itu? Ustadz Azam mana ya? Tadi saya telepon dia berkali-kali, tapi teleponnya lowbat. Ya sudah lah, Rip. Kamu saja yang jadi imam. Maghrib juga kamu kan yang jadi imam. Iya. Tapi yang mau mengajar kitab Kifayatul Akhir siapa? Kamu juga lah, Rip. Kamu kan yang pernah menamatkannya. Mana bisa? Tidak cukup cuma menamatkannya. Tapi butuh pengetahuan ilmu fikih dari kitab-kitab yang lain. Pengetahuanku tentang ilmu fikih masih cetek. Tidak seperti Ustadz Azam. Kemana Bang Azam, Mbak? Entahlah, mungkin ada urusan di luar. Terus yang jadi imam perlu dibadalkan lagi? Kalau menunggu terlalu lama, ya monggo. Biar Arif saja yang menjadi imam. Nah, yang menyampaikan Kifayatul Ahyarnya siapa dong, Mbak? Masuk saya? Ya kamu atau Arif kan bisa. Bagaimana kalau diliburkan saja, Mbak? Kalau bisa jangan. Seadanya saja enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ustaz Azam datang. Ustadz. Sudah, Rip. Kamu saja yang imami. Sawu sufufakum.
rapatkan dan luruskan shaf. Kemana Mas Azam? Tadi pada waktu Isya dan pengajian Kifayatul Akhyar dia sudah ada di masjid. Tapi mengapa sampai saat ini belum juga pulang ke rumah? Apakah dia tersakiti oleh kata-kataku? Jika dilihat dari keteguhan hatinya, tampaknya Mas Azam memang tidak melakukan apa yang aku tuduhkan. Tapi mungkin saja Mas Azam hilaf pada waktu itu. Ucapan Aprilia sepertinya tidak bohong, terutama soal penyakitku. Jika Mas Azam hilaf, seharusnya dialah yang meminta maaf kepadaku dan mengakui kesalahannya. Kenyataannya Aprilia sendiri mengatakan belum terjadi apa-apa antara dirinya dengan Mas Azam. Tapi sweater itu, mengapa Mas Azam sampai memegang sweater Aprilia? Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya Allah. Ada ronda ya? Iya bang, ya Ustaz. Giliran kami yang meronda malam ini. Lama sekali itikafnya bang. Iya, aku sudah lama tidak istikaf di masjid. Sekarang kembali lagi ke rumah ya bang? Iyalah, Ves. Mau kemana lagi? Aku masih tinggal di sini. Oh ya, bagaimana Aprilia? Dia masih di gudang? Masih bang. Tadi ia sakau lagi. Kata Mbak Erna, jangan diberi dulu obatnya. Akibatnya dia mengamuk tidak karuan. Bagaimana keadaannya sekarang? Tertidur. Aprilia kecapean setelah berjam-jam mengamuk. Jangan-jangan besok terbangun sakau lagi bang. Ya sudah, jaga Aprilia ya, Ves, Bas. Aku mau ke rumah dulu ya. Kasihan Bang Azam. Iya ya. Ternyata tidak dikunci. Berarti Hana masih mengharapkan aku kembali ke rumah. Astagfirullah. Mengapa Hana tidur di sini? Mungkinkah ia menantikan aku?
Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minadz zulumati ilan nur. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, satukanlah hatiku dan hati istriku dalam cahaya kasih sayang-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan dan selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah ikatan cinta di antara kami. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kuatkan kami menghadapi segala cobaan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah. Jagalah iman, Islam, dan keikhlasan hati kami dalam beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, begitulah, Dek. Masalah yang sedang dialami oleh Mas Azam. Mbak tidak tahu apakah kamu sudah pantas untuk mengetahuinya apa belum. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebuah keprihatinan bagi kita ya. Kalau begitu, kita doakan saja Mas Azam dan Mbak Ana. Kalau ada apa-apa pada keduanya, yang susah pasti pesantren keseluruhannya. Iya, Dek. Astagfirullah. Subuh. Mas Azam? Subuh, mengapa Ana tidak membangunkan aku? Ia masih marah rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana. Boleh aku dibuatkan teh manis? Ana. Dia masih sangat marah nampaknya. Terima kasih, Ana. Astagfirullah. Sudah habis persediaan gula di rumah kita. Tidak ada air hangat. Ana, kamu dengar? Yang manis dan hangat itu hanya ada pada Aprilia. Silakan saja minta pada calon istrimu itu. Aprilia. Astagfirullah, Ana. Sampai kapan kamu mau marah kepadaku? Sampai Mas mau mengakui perbuatan Mas yang salah itu. Ana, kalaupun aku ingin menikah lagi, insya Allah tidak dengan perempuan seperti Aprilia.
Kamu terlalu terbawa emosi dan perasaan, Ana. Tapi pada kenyataannya Mas yang mendekati Aprilia. Amarahmu telah membuat akal sehatmu itu menjadi beku. Aku masih waras, Ana. Kalaupun aku ingin menikah lagi, insya Allah dengan perempuan yang soleha. Bukan pecandu narkoba. Dan aku yakin, di antara para santriwati, ada yang mau menikah denganku kalau aku mau. Sebaliknya Mas Azam, saya tahu saya punya penyakit yang mungkin Mas tidak bisa mendapatkan keturunan dari saya. Kalaupun Mas ingin menikah lagi dan ingin memperoleh keturunan, saya bisa mempertimbangkannya. Tetapi tidak dengan cara menggoda perempuan pecandu narkoba. Gimana akhlak Mas Azam? Entah apa lagi yang harus katakan kepadamu. Kamu selalu membantah. Jujur, Ana, tidak sedikit pun aku berpikir untuk menikah lagi. Yang aku inginkan hanya kamu, Ana. Ana Altofunisa, putri Kiai Lutfi Hakim yang mulia. Istriku satu-satunya sampai aku mati nanti. Aku tidak akan berbicara lagi soal Aprilia. Percuma saja. Karena pada dasarnya, kamu telah kehilangan kepercayaan kepadaku. Aku sudah mencoba bersikap lembut kepadamu. Tapi sepertinya tidak secuil pun perasaan di hatimu kecuali rasa marahmu kepadaku. Aku hanya bisa berkata kepadamu, mutu bigoi bigum. Matilah kamu bersama kemarahanmu. Pi, kelihatannya ada yang gak wajar deh. Masa kita mau ketemu sama anak kita sendiri, gak diizinkan? Ya, barangkali itu peraturan yang memang diterapkan di pesantren itu, Mi. Lagi pula kan, anak kita bukan seperti santri lain pada umumnya. Sebetulnya kalau ketemunya juga cuma sebentar, gak akan mengganggu kan, Pi? Sudahlah, kita percayakan anak kita di pesantren itu. Mami jadi khawatir sama Aprilianya. Maksud Mami, terjadi apa? Ya, misalnya aja Aprilia kabur dari pesantren, tapi pihak pesantren nggak memberitahu kita. Tahu nggak, Pi? Belakangan ini ada santri narkoba yang tenggelam di sungai karena kabur dari pesantrennya. Kita tidak boleh berprasangka buruk, Mami. Ustadz Azam pasti tidak akan menyembunyikan sesuatu yang penting menyangkut anak kita. Tapi Mami ingin kepastian, Pi. Ya udah, nanti kita ke sana. Saya tidak mau melihat Aprilia semuak dengan perempuan pecandu narkoba itu. Dia telah menghancurkan rumah tangga saya. Mbak Ana, justru jika Mbak ingin menyelamatkan rumah tangga Mbak Ana, inilah saatnya. Mbak Ana harus menemui Aprilia dan melihat sendiri apa yang diperbuatnya. Kamu saja yang menemui Aprilia. Husna tidak punya urusan dengan Aprilia kecuali dalam pengobatan dirinya. Sedangkan Mbak Ana punya urusan dengan Aprilia yang jauh lebih besar dibandingkan dengan urusan Husna. Silakan kamu sendiri yang mengeluarkan keterangan tentang Aprilia. Nanti kabarkan kepadaku apa hasilnya. Mbak Ana, maaf. Apalah artinya seorang Husna jika keterangan Mas Azam saja Mbak Ana meragukannya? Karena bukan keluar dari mulut Aprilia sendiri. Kalau saya melihat Aprilia, saya ingin memukulnya dan mengusirnya. Baik, jika Mbak Ana tidak ingin menyertai Husna menemui Aprilia, maka Husna cukup memerintahkan Erna memberikan obatnya kepada Aprilia. Husna pulang saja. Percuma saja Husna memperoleh keterangan dari Aprilia jika pada nantinya Mbak Ana mengatakan bahwa keterangan itu Husna buat-buat hanya untuk melindungi kakak Husna. Assalamualaikum. Husna. Saya. Ketika cinta bertasbih nadiku
Mbak, tolong saya. Saya mau mati rasanya, Mbak. Bawakan di sini obatnya. Lepaskan saya. Berikan saya obat itu. Oke, Aprilia. Saya akan memberikan obat ini kepadamu. Tetapi ada syaratnya. Apapun itu akan saya penuhi, Mbak Husna. Saya hanya punya satu permintaan. Kamu harus berkata jujur, mulai dari saat ini dan seterusnya. Baik, Mbak Husna. Saya bersedia. Apa yang terjadi antara kamu dengan Ustadz Azam? Maafkan saya. Saya bersalah. Bersalah bagaimana? Coba jelaskan. Saya yang menjebak Ustadz Azam. Saya tidur di kamar itu sebelum Ustadz datang. Saya menggoda Ustadz Azam, tapi Ustadz sama sekali tidak tergoda dengan saya. Saya mengunci kamar dan saya juga melempar sweater itu ke muka Ustadz Azam. Sehingga ketika Ustadz Azam datang, Ustadz Azam sedang memegang sweater saya. Mengapa kamu tega berbuat begitu terhadap Ustadz Azam? Saya terpesona oleh kebaikan dan ketampanan Ustadz Azam, Mbak Husna. Tahukah kamu, Aprilia, tindakanmu itu telah menimbulkan malapetaka bagi rumah tangga Ustadz Azam. Saya minta maaf. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Maafkan saya, Ustazah. Lantas dari mana kamu tahu tentang penyakit saya? Saya akan menjelaskan semuanya. Tapi tolong lepaskan ikatan tangan saya terlebih dahulu. Saya janji tidak akan melarikan diri. Erna, tolong lepaskan ikatan tangannya. Baik, Ustazah. Ya Allah, ini surat dari Dokter Evi. Dari mana kamu memperoleh ini, Aprilia? Saya yang mencuri resep itu dari lemari Ustazah. Apa yang kamu lakukan sungguh keterlaluan, Aprilia. Saya minta maaf. Saya tahu tindakan saya ini telah menyusahkan semua orang di pesantren. Satu lagi, Aprilia. Kamu mengatakan semua hal itu karena kejujuranmu? Atau karena kamu sangat menginginkan obat ini? Semalaman saya tersiksa karena Mbak Husna tidak memberikan obat itu. Badan saya terasa remuk dan dicabik-cabik. Saya serasa ada di neraka. Tetapi saya berkata ini bukan karena obat itu. Karena saya ingin berkata jujur sesuai dengan janji saya. Ya Allah, Mas Azam. Mana telah berlaku zalim kepada Mas Azam. Bukan anak Mas Azam. Berikan obatnya. Tidak kusangka, Aprilia. Ada orang yang tega berbuat sekejam ini kepada Ustazah Ana dan Ustadz Azam. Maafkan Anda, Mas Azam. Bodohnya Ana yang tidak mempercayai Mas Azam. Ana tidak mampu mengendalikan perasaan Ana, Mas. Ana malu, Mas. Allah, Umi. Ana minta maaf. Ana tidak pantas menjadi anak pengasuh pesantren yang dihormati oleh banyak orang. Sudah. Bukan saya. Saya tidak pantas menjadi kakakmu, Nak. Sebelum bisa menjadi seorang kakak yang baik. Bahkan saya telah menyakiti hati kamu karena telah berlaku zalim kepada Mas Azam, Nak. Sudahlah, Mbak. Husna memahami keadaan Mbak Ana. Apalagi kita sama-sama perempuan. Yang penting semuanya sudah jelas sekarang. Kita perlu menyelesaikan persoalan ini dengan Mas Azam. Kita harus segera menemui Mas Azam, Nak. Saya ingin minta maaf kepada Mas Azam. Bahkan kalau bisa, saya ingin mencium kaki Mas Azam, Nak. Saya telah menyakiti hati Mas Azam. Baik, Mbak. Kita cari Mas Azam sekarang. Mbak, kita mau kemana? Entahlah, Nak.
Mungkin Mas Azam pergi ke Solo. Apa tidak sebaiknya Mbak Ana menelpon Mas Azam dulu untuk mengetahui posisinya di mana? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. The connection to the selected number cannot be established at the moment. Please try later. Nomor yang Anda tuju saat ini. Ini ada voicemail dari Mas Azam. Ana, kalau kamu benar-benar tidak mempercayai aku dan tidak mau melihat aku lagi, maka apa boleh buat. Dengan berat hati, aku siap jika harus menceraikan kamu. Kalau kamu meminta kepadaku sekali lagi bahwa aku harus menceraikan kamu, maka saat itu juga jatuhlah talakku kepadamu. Sah secara syar'i dan kamu bebas dariku. Maafkan aku, Ana. Saya sangat menyesal dengan perlakuan saya kepada Mas Azam. Apakah Mas Azam akan memaafkan saya, Nah? Insya Allah, Mas Azam pasti memahami keadaan Mbak Ana. Sepengetahuan Husna, Mas Azam bukanlah seorang pendendam. Tetapi mengapa Mas Azam mengatakan akan menceraikan saya kalau saya meminta cerai sekali lagi kepadanya? Mas Azam sudah tidak lagi mencintai saya. Mas Azam sangat mencintai Mbak Ana. Pernyataan itu bukan berarti Mas Azam tidak cinta lagi dengan Mbak Ana. Tetapi kenapa ia tega mengancam saya, Nah? Itulah kebesaran cinta Mas Azam. Seandainya perceraian merupakan suatu hal yang membuat Mbak Ana bahagia, maka Mas Azam akan meluluskannya. Meskipun Mas Azam sendiri pasti akan menderita tentang perceraian itu. Kamu benar, Nah. Sesungguhnya rasa cinta Mas Azam kepada saya tidak pernah berkurang, apalagi hilang. Sayalah yang telah buta hati terbawa emosi. Dari mana Mbak Ana tahu? Semalam ketika saya ketiduran di sofa, Mas Azam menutupi tubuh saya dengan selimut. Bahkan Mas Azam tidur di bawah untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap peristiwa yang dialaminya. Terus ada lagi Mbak yang dilakukan Mas Azam? Yang membuat hati saya hancur dan luluh adalah doa yang dilantunkan oleh Mas Azam. Saya mendengarnya ketika saya terjaga di malam hari. Doa itu sebenarnya mencerminkan betapa menderitanya orang yang tidak dipercayai oleh orang yang dikasihinya. Saya sangat malu kepadamu, Nah. Mengapa saya yang lebih tua dan lebih lama menghabiskan waktu di bangku kuliah tidak bisa berpikir sematang kamu? Gairah tidak membuat saya dewasa. Tidak begitu, Mbak. Ini masalah situasi dan kondisi yang tidak mudah dihadapi oleh wanita manapun dengan latar belakang usia dan pendidikan apapun. Seharusnya saya tidak melakukan itu di hadapan kamu, Nah. Seharusnya saya menjadi uswah. Tidak apa-apa, Mbak. Bahkan istri-istri Nabi kita yang mulia pun pernah melakukan kehilafan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka melalui wahyunya. Kalau Husna ada di posisi Mbak Ana, mungkin lebih parah lagi. Rasanya saya segera ingin mencium tangan Mas Azam, Nah. Bahkan kalau seandainya itu tidak bisa menebus kesalahan saya kepada Mas Azam, saya rela mencium kaki Mas Azam, Nah. Nggak usah begitu, Mbak. Asalkan Mbak Ana mau berbaik-baikan dengan Mas Azam pun pasti mau mencium tangan Mbak Ana. Sekarang kita mencari Mas Azam yuk, Nah. Terus kita berangkat kemana, Mbak? Tampaknya benar apa yang pernah dinasihatkan Ustadz Mujab kepadaku.
bahwa kufu dalam pernikahan adalah sesuatu yang penting. Aku memang bukan anak ulama yang terkenal, dan bahkan hanya seorang mahasiswa penjual tempe yang hampir drop out karena tidak lulus-lulus. Tetapi mengapa kebesaran wibawa Kiai Lutfi, kecerdasan intelektual serta kesalehan Ana tidak mampu membangkitkan rasa kebersamaan yang hakiki kepadaku? Bukankah dakwah di pesantren adalah tantangan besar yang seharusnya dapat menyatukan dan mengikat hatiku dan Ana? Rasanya mustahil hanya dengan gara-gara penyakit kandungannya dan kehadiran Aprilia. Tiba-tiba Ana merendahkanku sedemikian rupa. Ataukah memang seperti ini hakikat bahtera rumah tangga? Sedemikian berat ujian-ujian di dalamnya, sehingga bahkan di antara para nabi Allah pun mengalami kesulitan menghadapinya. Bagaimana ini, Nek? Sudah 10 kali dihubungi tapi handphonenya ngelbox terus. Dimatikan atau lowbat, Mbak? Nggak tahu. Mungkin dua-duanya. Tampaknya Mas Azam nggak mau lagi berkomunikasi sama saya, Nek. Paling-paling Mas Azam hanya mau menenangkan diri dulu. Nggak mau diganggu oleh siapapun, bukan oleh Mbak Ana saja. Kalau begitu kita cari Mas Azam sampai ketemu. Capek, Mbak, kalau kita cari kemana saja. Wilayah kita kan luas. Nggak apa-apa, Nak. Biarlah itu menjadi hukuman untuk saya, seorang anak Altafunisa, istri yang kurang berterima kasih. Begini, Mbak, saya yakin Mas Azam akan pulang juga ke pesantren. Ia nggak akan kemana-mana. Kalaupun ada masalah, pasti Mas Azam akan menyelesaikannya dengan baik. Ia nggak akan minggat. Meskipun tadi malam Mas Azam telah saya remehkan, Mas Azam akan tidur di pesantren malam ini. Tapi saya tetap tidak bisa menunda-nunda permohonan maaf saya sampai nanti malam. Meskipun ratusan liter bensin habis dan keringat kita kering terkuras, kita harus cari Mas Azam sampai ketemu. Nggak ada, Mbak. Coba kita cari ke tempat lain. Mungkin di pasar batik, Mbak. Mas Azam kan merintis bisnis batik. Coba saja cari di distributor langganannya. Jadi dari tadi Mas Azam sama sekali nggak kesini. Nggak, Mbak. Mas, nggak apa-apa. Terima kasih, Alia, ya. Ya, Mbak. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kasihan Mbak Ana. Perasaan cinta dan cemburunya membuatnya menderita. Bagaimana kalau nanti Lia punya suami, ya? Nanti sajalah. Lawang yang menghitbah aja belum ada. Kok sudah mikir konflik rumah tangga, ya? Husna kan sudah bilang, Mbak. Mbak Ana tenangkan diri di pesantren dan menunggu sampai Mas Azam pulang. Saya ingin segera mendapatkan ridho dari Mas Azam, nah. Begitu Mbak Ana merubah sikap terhadap Mas Azam, Husna kira Mas Azam akan ridho terhadap Mbak Ana. Aku harus mengancam Ana tadi. Bagaimana kalau telepon dari Ana ini berisi permintaan cerai? Berarti aku telah resmi menolak dirinya. Aku tak mau mendengarnya. Aku tak perlu telepon balik Ana. Biar saja nanti di pesantren, mungkin keadaannya akan lebih baik. Tapi sekarang, aku mau kemana lagi? Ana. Mr. Jeffrey. Mr. Jeffrey. How are you? Really? Are you in Jakarta now? Okay. One suite room in Solo Grand Hotel. I will contact you again. Thank you. Mr. Jeffrey. Progresif sekali. Tampaknya ia sangat tertarik sekali dengan bisnis ekspor kain katun yang aku tawarkan. Besok ia akan ke Solo dan minta dipesankan kamar di Hotel Grand Solo. Anak.
Eliana, oh ada apa lagi dia? Diterima atau tidak ya? Jangan-jangan membawa masalah lagi. Matikan saja. Coba sekali lagi deh. Eliana, jangan-jangan penting. Assalamualaikum, Mbak El. Waalaikumsalam. Akhirnya diangkat juga sama Mas Azam. Susah juga ya ngubungin orang penting ini. Mas Azam sedang di mana? Lagi seminar atau sedang pengajian di pesantren? Iya, maaf Mbak El. Saya sedang di jalan. Ada yang bisa saya bantu, Mbak El? Ini sekarang saya lagi di jalan, Mas Azam. Lagi on the way ke hotel. Di mana, Mbak El? Di Jakarta, di Kairo, atau di... Lagi di Solo, Mas. Wah, kejutan. Ada apa tiba-tiba muncul di Solo? Ini hanya ada job pembuatan video klip iklan lagu dan beberapa gambar harus diambil di Solo. Berapa hari di Solo, Mbak El? Ya mungkin 1 atau 2 hari lah ya, lihat situasi. Saya nginep di Grand Hotel, Mas. Tapi begini, Mas. Saya mau nanya Mas Azam kira-kira punya waktu nggak ya? Soalnya saya sangat perlu untuk konsultasi sama Mas Azam. Boleh, Mbak El. Malam atau sore nanti, Mbak El. Di pesantren saja ya. Sekalian bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan Ana. Wah, sebenarnya sih saya pengen sekali ke pesantren, Mas. Tapi kayaknya waktunya sangat mepet sekali dan saya harus langsung ke hotel. Kira-kira bisa bertemu di hotel aja? Bagaimana ya? 10 menit aja, Mas Azam. Gak lama kok. Di hotel? Udah, Mas Azam tuh gak perlu khawatir. Soalnya saya itu sedang ditemenin sama om saya yang tinggal di Solo. Oh iya. Baik, Mbak El. Sampai ketemu lagi ya. Di Hotel Grand Solo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Pak Marzuki. Mas, silakan duduk. Ana mana, Mas? Kok gak diajak? Ana sedang sibuk di pesantren, Mbak El. Dan kebetulan saya sudah mengarah ke hotel ini ketika Mbak El telepon tadi. Jadi tidak mungkin kalau saya mengajak Ana juga. Saya juga udah lama sekali gak ketemu sama Ana. Makanya Mbak El main-main ke pesantren. Oh iya, apa yang bisa saya bantu, Mbak El? Gini, Mas. Saya sedang mencari lokasi syuting video klip untuk album saya. Kira-kira Mas Azam tahu lokasi atau setting yang bagus di sini? Keraton bagus juga, Mbak El. Tapi yang agak romantis di Gerojokan Sewu Tawangmangu. Sisi lain dari Waduk Cantrik. Bagus juga loh, Mbak El. Kalau keraton saya udah pernah lihat dan rencana akan mengambil satu sisi dari sana. Kalau Tawangmangu juga saya juga udah pernah lihat. Nah, tapi sisi eksotis Waduk Cantrik. Nah, betul itu. Saya pernah dengar Waduk Cantrik. Wah, bagus. Tempatnya indah. Kira-kira Mas Azam bisa nganterin ke sana? Boleh, Mbak El. Hari ini saya agak longgar. Dan kebetulan lokasinya tidak jauh dari sini. Itu kan Ustadz Azam ya? Iya. Itu pemain sinetron itu siapa jenengnya? Siapa? Eliana ya? Eliana. Iya. Wah, saya harus menemuinya. Yuk kita ketemu yuk. Enggak mau. Yuk. Ya wes aku aja. Ya. Ustadz Azam, wah nggak nyangka ya bisa ketemu di sini. Ibu Eva, jamaah pengajian Darul Quran. Iya. Lah, kok Ustadz bisa kenal sama Mbak? Saya Eliana, Bu. Mbak Eliana itu artis sinetron terkenal toh? Saya nggak salah kan? Saya Eliana yang main sinetron, Bu. Masya Allah. Mimpi apa saya bisa ketemu artis terkenal di sini? Tidak terlalu terkenal kok, biasa-biasa saja. Silakan duduk, Bu. Mari. Enggak. Saya enggak perlu duduk. Saya hanya perlu foto sama Mbak Eliana di sini, boleh kan? Tentu boleh, Bu. Pak, maaf, boleh minta tolong fotokan? Sini, biar saya motret. Lebih baik kalau kita fotonya bersama Ustadz Azam juga. Iya benar, Ustadz.
Kan enggak 10 tahun sekali saya bisa foto sama ustadz hebat dan artis terkenal. Sebaiknya Ustadz Azamnya di tengah. Satu, dua, senyumnya. Oke. Bu Eva. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Bu? Saya dari Grand Hotel menghadiri resepsi pernikahan keponakan saya. Tiba-tiba di sana saya melihat seseorang yang sering saya lihat di TV. Siapa Ibu? Itu loh, artis sinetron terkenal. Namanya Eliana. Eliana? Eliana ada di Solo, Bu? Bukan itu saja kejutannya. Di sana saya juga bertemu dengan Ustadz Azam. Ustadz Azam? Saya masih terkejut kan. Saya juga nggak tahu Ustadz Azam sedang apa. Tapi yang jelas bersama Eliana. Oh ya? Ini lihat deh fotonya. Tadi saya foto. Hebat ya Eliana. Jadi hati-hati ya. Ustadz Azam itu kan ganteng, tampan, pasti banyak yang suka. Apalagi artis terkenal, ya. Terima kasih ya, Bu. Ustazah. Waalaikumsalam. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hatimu, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubur-ubur cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta